video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi perusahaan dagang. Dosen pengampu Ibu Desi Arigawati, SE AK MSI. Dengan saya Lady Lestari Anggreni dengan NIM 2892150359, prodi S1 Manajemen. Video ini dalam rangka menyelesaikan tugas ujian akhir semester di Universitas Pancasakti Bekasi. Langsung aja. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Dalam menjalankan proses usahanya, perusahaan dagang mengenal siklus operasi. Siklus operasi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Tentu saja siklus operasi perusahaan dagang dan perusahaan jasa sangat berbeda. Dari siklus inilah dapat melihat hal-hal krusial yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis di bidang perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Tidak melakukan proses produksi barang. Perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangin biaya pembelian dan biaya operasional. Perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok, penjualan, dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multi step. Perusahaan dagang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama berdasarkan produk yang diperdayakan. Perusahaan dagang barang produksi, perusahaan yang memperdagangkan produk berupa bahan baku, berbagai bahan dasar pembuatan produk, atau alat-alat produksi untuk menghasilkan produk lain. Contoh kayu, gelondongan, dan mesin bubut. Perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan yang memperdagangkan produk hasil dari barang yang siap dikonsumsi, contoh ransel, pakaian, kulkas. Nah, yang kedua berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Perusahaan dagang besar, perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar dan dijual dalam volume yang besar pula, contoh perdagangan grosir. Perusahaan dagang perantara, perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang, contoh pedagang subgrosir. Perusahaan dagang pengecer, perusahaan yang berlangsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen dapat membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan. Retail sering kita dapati di lingkungan kita, contoh warung, kios, dan swalayan. Terdapat 12 langkah-langkah yang terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama itu tahap pencatatan. Transaksi internal dan transaksi eksternal. Pengumpulan bukti transaksi, mencatat ke dalam jurnal umum, jurnal khusus, dan ke dalam buku besar pembantu, merekapitulasi pada jurnal umum dan jurnal khusus, memposting ke buku besar. Yang kedua, tahap pengiktisaran, membentuk neraca saldo, menyusun ayat jurnal penyesuaian, membentuk kertas kerja, worksheet dalam bentuk neraca lajur. Yang ketiga, tahap pelaporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan,
laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas. Selanjutnya penyusunan ayat jurnal tutup. Setelah itu membuat neraca saldo setelah penutupan dan menyusun ayat jurnal pembalik. Oke. Perbedaan akuntansi perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Akuntansi perusahaan dagang memiliki perbedaan dengan perusahaan jasa. Dengan perusahaan jasa, yang membedakan terutama adalah aktivitas dan akun-akun yang tidak terlihat pada perusahaan jasa tetapi ada pada perusahaan dagang. Oke. Akun-akun berikut ini hanya dijumpai pada perusahaan dagang. Yang pertama, akun pembelian. Akun yang mencatat pembelian barang-barang yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Pembelian perusahaan selain pembelian barang tidak dimasukkan ke dalam akun ini. Yang kedua, akun penjualan. Akun yang menyimpan segala kegiatan penjualan barang dagangan perusahaan pada konsumen maupun perantara. Sama seperti akun pembelian, pada akun penjualan juga kita dimasukkan penjualan perusahaan di luar penjualan barang dagang. Yang ketiga, akun persediaan. Bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang menyimpan data mengenai jumlah persediaan barang selama periode tertentu. Yang keempat, harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok yang dipakai untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada suatu periode tertentu dan dipengaruhi oleh harga pasar. Yang kelima, akun potongan tunai. Akun yang diperuntukkan sebagai penggunaan pemberian diskon atau harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen karena telah membayar barang dengan tunai langsung ketika transaksi terjadi. Yang keenam, akun potongan pembelian. Bagian dari yang mencatat potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada perusahaan dagang karena telah membayar dengan tunai atau membayar lunas dalam jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, akun retur penjualan. Akun yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisasi data mengenai barang yang sudah terjual ke konsumen namun dikembalikan kepada perusahaan karena kondisinya yang tidak baik atau cacat dan tidak sesuai dengan pemesanan. Yang kedelapan, beban pemasaran. Beban yang digunakan untuk semua yang ditanggung oleh perusahaan dagang untuk menjual barang-barang persediaan hingga sampai ke tangan konsumen. Dalam pencatatan akuntansi menggunakan dua metode. Yang pertama, metode periodik. Metode pencatatan periodik merupakan metode pencatatan yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Dalam metode ini, pencatatan atas pembelian dan penjualan dibedakan satu sama lain. Pencatatan atas pembelian akan dicatat dengan debit akun pembelian dan kredit akun kas atau utang. Sedangkan untuk pencatatan atas penjualan akan dicatat dengan mendebit akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Nah, yang kedua, metode perpetual. Metode pencatatan perpetual merupakan metode di mana pencatatan dilakukan setiap waktu secara terus-menerus berdasarkan transaksi pemasukan dan pengeluaran, persediaan barang serta retur atas pembelian barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Metode pencatatan perpetual disebut juga sebagai metode buku, yaitu di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar harus selalu dicatat dalam pembukuan. Nah, ini contoh soal perusahaan dagang metode periodik. Tanggal 3 Januari, perusahaan membeli barang untuk dijual kembali dengan harga Rp1.500.000 dengan syarat pembeliannya 2/15 N/30. Jawabannya, tanggal 3 Januari
Keterangannya pembelian di debit 1.500.000, utang dagang di kredit 1.500.000. Soal yang kedua, Januari tanggal 6, barang dagang sudah dijual kepada PT AWS 300.000, syarat pembayarannya 2/10 N/30. Nah, jawabannya tanggal 6 Januari, keterangannya piutang dagang 300.000 di debit, penjualan 300.000 di kredit. Oke. Untuk selanjutnya, tanggal 9 Januari, barang dagangan telah dijual secara tunai dengan harga 200.000. Jawabannya tanggal 9 Januari, keterangannya kas 200.000 di debit, penjualan 200.000 di kredit. Untuk tanggal 11 Januari, membayar sewa gedung sebesar 50.000. Jawabannya tanggal 11 Januari, keterangannya beban sewa 50.000 di debit, kas 50.000 di kredit. Tanggal 15 Januari, barang yang dijual tanggal 7 Januari dengan harga 75.000 diterima kembali sebab barang tersebut rusak. Jawabannya tanggal 15 Januari, retur penjualan dan pengurangan harga 75.000 di debit, piutang dagang 75.000 di kredit. Ya. Tanggal 17 Januari, pembelian barang dagang secara tunai dengan harga 230.000. Jawabannya tanggal 17 Januari, keterangan pembelian 230.000 di debit, kas 230.000 di kredit. Ini kayaknya kita pindahin dulu, iya kelihatan. Nah, di tanggal 19 Januari, penambahan kas dari penjualan kepada PT AWS untuk pembayaran faktur pada tanggal 7 Januari sesudah dikurangi dengan potongan tunai. Jawabannya tanggal 19 Januari, keterangan kas 220.500 di debit, beban kesehatan 4.500 di debit, dan piutang dagang 225.000 di kredit. Di tanggal 20 Januari, membayar beban angkut sebesar 30.000 untuk pengangkutan barang pada tanggal 8 Januari. Bukan tanggal 20. Jawabannya beban angkut penjualan 30.000 di debit dan kas 30.000 di kredit. Untuk tanggal 22 Januari, penjualan barang dagang secara kredit pada mitra Husada senilai 400.000 dengan syarat pembayaran 3/15 dan N/30. Jawabannya piutang dagang 400.000 di debit, penjualan 400.000 di kredit. Yang terakhir, 23 Januari, pembelian barang dagang secara tunai dengan harga 250.000. Pembelian 250.000 di debit, kas 250.000 di kredit. Oke. Nah, selanjutnya contoh soal perusahaan dagang metode perpaktual. Pada tanggal 3 Januari, dibeli separtai barang dagang dari PT Adi Kurnia 32.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Jawabannya tanggal 3 Januari, keterangannya persediaan barang dagang 32.000
32.500.000 di debit, dan utang dagang 32.500.000 di kredit. Tanggal 4 Januari dibayar biaya angkut atas barang yang dibeli dari PT Adi sebesar 200.000. Jawabannya persediaan barang dagang 200.000 di debit, kas 200.000 di kredit. Tanggal 5 Januari dikirim kembali barang yang dibeli dari PT Adi seharga 2.500.000. Tanggal berapa? Tanggal 5. Utang dagang 2.500.000 di debit, persediaan barang dagang 2.500.000 di kredit. Setelah itu tanggal 8 Januari dibeli perlengkapan toko dari CV Makbul secara tunai sebesar 1.250.000. Jawabannya perlengkapan toko 1.250.000 di debit, dan kas 1.250.000 di kredit. Oke. Selanjutnya tanggal 10 Januari dibeli peralatan toko dari Fabadul 3 juta dengan uang muka 1.500.000. Jawabannya peralatan toko 3 juta di debit, kas 1.500.000 di kredit, utang dagang 1.500.000 di kredit. Tanggal 12 Januari dijual separtai barang pada toko Animo 9.600.000, syarat 2/15, M/30, harga pokok 8 juta. Jawabannya di tanggal 12, piutang dagang 9.600.000 di debit, penjualan 9.600.000 di kredit, HPP 8 juta di debit, persediaan barang dagang 8 juta di kredit. Oke, di tanggal 13 Januari dibayar sisa utang kepada PT Adi Kurnia untuk pelunasan pembelian tertanggal 3 Januari. Oke. Tanggal 13 ya. Utang dagang 30 juta di debit, kas 29.400.000 di kredit, persediaan barang dagang 600.000 di kredit. Oke, yang tanggal 14 Januari diterima kembali barang yang dijual kepada toko Animo sebesar 840.000, harga pokok 700.000. Nah, jawabannya retur penjualan 840.000 di debit, piutang dagang 840.000 di kredit, persediaan barang dagang 700.000 di debit, HPP 700.000 di kredit. Geser dulu. Di tanggal 18 Januari dibeli separtai barang dagang dari PT Bintang 3 seharga 17.500.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Jawabannya persediaan barang dagang 17.500.000 di debit, utang dagang 17.500.000 di kredit. Selanjutnya, tanggal 22 Januari diterima uang tunai atas pelunasan tagihan dari toko Animo. Jawabannya kas 8.584.800 rupiah di debit, potongan penjualan 175.200 di debit, piutang dagang 8.760.000 di kredit. Di tanggal 25 dijual separtai barang kepada toko Angkasa 7.200.000, syarat 2/15 N/30, harga pokok 5 juta. Jawabannya piutang dagang 7.200.000, penjualan 7.200.000 di debit, penjualan
7.200.000 di kredit, HPP 5 juta, persediaan barang dagang 5 juta di kredit. Oke, di tanggal 30 Januari dibayar ongkos kirim atas barang yang dijual ke toko angkasa 100.000. Oke, jawabannya tanggal 30 Januari beban angkut penjualan 100.000 di debit, kas 100.000 di kredit. Oke. Mungkin itu saja penjelasan tentang perusahaan dagang. Sekian dan terima kasih. Dadah.